Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Devi Aprani, NPM 1813031036 dari kelas B. Saya anggota dari kelompok 9 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan anggota lain dari kelompok 9 yang pertama adalah Fikri Kailan dengan NPM 44 dan Khofifah Mita Apriana dengan NPM 12. Baik, di video kali ini kami akan membahas tentang materi aspek lingkungan industri. Adapun submateri yang akan kami bahas dalam video kali ini adalah yang pertama persaingan industri, yang kedua kekuatan dan penawaran pembeli, yang ketiga bentuk subsidi dan kekuatan supplier, yang keempat kajian dalam aspek lingkungan industri, yang kelima solusi untuk aspek lingkungan industri, yang keenam analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Yang pertama adalah persaingan industri. Industri adalah kelompok perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sama atau bersifat substitusi dekat. Dari segi pembentukan pendapatan, industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Intensitas persaingan antar perusahaan dalam industri tergantung pada yang pertama, jumlah pesaing banyak dengan kekuatan berimbang, yang kedua, pertumbuhan industri lambat, yang ketiga, produk atau jasa yang dihasilkan kurang terdiferensiasi atau memiliki switching cost yang rendah. Kemudian yang keempat, produk memiliki biaya tetap tinggi dan tidak tahan lama. Kemudian yang kelima, penambahan kapasitas dalam jumlah besar akan mengganggu keseimbangan permintaan dan penawaran dalam industri. Kemudian yang keenam, rintangan keluar yang tinggi. Yang ketujuh, pesaing memiliki perbedaan dalam strategi asal dan kepribadian. Yang selanjutnya adalah kekuatan dan penawaran pembeli. Jadi, pembeli akan mempunyai kekuatan tawar jika yang pertama, pembeli terkonsentrasi membeli dalam jumlah yang besar. Kemudian, yang kedua, produk yang dibeli dari industri standar atau tidak terdiferensiasi. Kemudian, yang ketiga, produk yang dibeli dari industri mempunyai porsi yang signifikan dari biaya beli sehingga tidak ada kenaikan harga atau perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah akan segera berpindah. Kemudian yang keempat, produk yang dibeli hanya akan mendatangkan keuntungan kecil bagi pembeli. Yang kelima, produk yang ditawarkan industri dipandang memiliki resiko keuangan yang tinggi. Yang keenam, produk yang ditawarkan industri dipandang tidak begitu penting bagi pembeli. Kemudian yang ketujuh, pembeli memiliki ancaman yang kuat untuk berintegrasi ke belakang masuk ke industri pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk barang subsidi. Nah, sesudah persaingan industri dan kekuatan pembeli, selanjutnya barang substitusi yang ada untuk produk yang akan ditawarkan dan bagaimana strategi kompetisi dari barang substitusi yang ada termasuk bauran pemasarannya. Nah, contohnya yaitu sebelumnya iPod pada saat awal hanya jadi pemutar lagu dan handphone pada awalnya hanyalah sebuah alat komunikasi. Tetapi handphone sekarang telah berubah fitur memutar lagu. Kemudian iPod juga berubah menjadi produk terbarunya yaitu iPhone yang bisa berkomunikasi juga bisa memutar lagu. Next saya akan menjelaskan tentang kekuatan supplier, di mana terkadang kita melihat perusahaan yang bergerak di industri yang sangat menarik dan menguntungkan untuk dimasuki sebagai usaha baru. Tapi ternyata perusahaan tersebut dapat melakukan karena adanya dukungan supplier yang kuat di dalamnya dan dimiliki oleh investor yang sama. Nah, jika hal ini terjadi, perusahaan wajib untuk mempertimbangkan kembali industri ini, karena sekalipun industrinya sangat menarik, tetapi karena suppliernya terjadi monopoli, maka tekanan harga akan sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan baru. Nah, di sini supplier atau pemasok memiliki kekuatan jika yang pertama yaitu pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan. Yang kedua yaitu produk yang dihasilkan unik sehingga sulit untuk mencari barang pengganti. Nah, yang ketiga yaitu produk pemasok sangat penting bagi pembeli. Kualitasnya juga ya. Dan yang keempat yaitu pemasok merupakan ancaman serius apabila berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli. Yang kelima yaitu pembeli bukan merupakan konsumen penting bagi pemasok. Materi selanjutnya yaitu kajian dalam aspek lingkungan industri, di mana terdapat 6 kajian dalam aspek lingkungan industri. Pertama yaitu persaingan sesama perusahaan dalam industrinya. Nah, persaingan
industri ini sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Dalam situasi persaingan oligopoli, perusahaan mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar. Sementara pasar sempurna itu biasanya akan memaksa perusahaan menjadi follower termasuk dalam hal harga produknya. Yang kedua yaitu ancaman masuk pedagang baru, di mana perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Nah, misalnya kapasitas menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar, serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Yang ketiga yaitu ancaman dari produk pengganti. Nah, perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri bersaing dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang substitusi dapat memberikan solusi atau jasa yang sama. Nah, yang keempat yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga. Yang kelima yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka untuk menaikkan harga dan mengenai kualitas produk. Nah, yang keenam yaitu pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah solusi untuk aspek lingkungan produksi. Dari hasil studi dijelaskan bahwa lingkungan hendaklah memberikan perihal yang pertama yaitu adalah situasi studi dan kondisi ancaman pendatang baru untuk masuk. Yang kedua yaitu adalah situasi persaingan sesama perusahaan dalam industri. Terus lingkungan hendaklah memberitahu ancaman dari produk jasa dan jasa pengganti. Empat itu adalah sebenarnya pengetahuan tentang kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang kelima itu adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh kekuatan stakeholder. Selanjutnya yaitu analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. AMDAL yaitu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang dirancanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Oke, selanjutnya itu adalah manfaat dari AMDAL. Adapun manfaat AMDAL terbagi tiga, yaitu ada manfaat bagi pemerintah, bagi pemrakarsa, dan bagi masyarakat. Yang pertama itu bagi pemerintah itu mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk pemrakarsa itu manfaatnya menjamin keberlangsungan usaha, menjamin referensi dalam peminjaman kredit, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat, dan sebagai bukti ketaatan hukum. Terakhir itu adalah bagi masyarakat. Yang pertama itulah mengetahui sejak dini dampak dari suatu kegiatan, terus melaksanakan kontrol dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.